wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita akan bahas ya tentang seseorang yang hebat, teman-teman. Kita ingin sekali ya menjadi orang yang kuat, teman-teman, orang yang hebat ya. Sebetulnya orang yang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata, teman-teman. Kita bisa lihat contoh orang hebat ini, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai saat ini ya hingga kelak deh kehidupan yang kekal, namanya akan selalu teman-teman diingat oleh umat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melalui kesulitan, tantangan, dan air mata ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dakwah ke Thaif ya, berjarak 60 mil dari Mekah. Beliau berharap dakwah Islam akan diterima di warga Thaif. Setelah kafir Quraisy Mekah ya memperlakukan beliau dengan keji, teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Zaid bin Harsah. Nah, tanpa menunggangi unta, beliau berjalan kaki untuk menghindari kecurigaan kafir Quraisy. Berhari-hari dalam perjalanannya, akhirnya Nabi dan Zaid sampai di Thaif, teman-teman. Nah, Al-Udwan, seorang periwayat yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, aku melihat Rasul di pasar Ukas. Beliau menancapkan tongkatnya seperti ini dan menyandarkan tubuhnya pada tongkat itu. Beliau menyeru orang-orang pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasul menyampaikan dakwahnya di Thaif selama 15 malam, teman-teman. Setiap bertemu warga Thaif, baik di pasar atau bertemu dimanapun, Rasulullah mengajak warga untuk bertauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi ternyata Rasulullah mendapatkan penolakan keras dari penduduk Thaif. Mereka menolak Islam, bahkan mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Thaif. Tak hanya mengusir, warga Thaif pun melempari Rasulullah dengan batu. Kemudian Nabi dan Zaid berusaha menyelamatkan diri dari hujan batu yang dilempari penduduk Thaif. Sampai Rasulullah berdarah dan menahan rasa sakit, Rasulullah berlari mencari tempat persembunyian. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan tempat berlindung ya di balik tembok milik dua putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari Thaif. Nabi kemudian mendekati sebuah pohon anggur lalu duduk dan berdoa sambil menahan rasa sakit ya teman-teman. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku serta kehinaanku di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang lemah dan engkau pelindungku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini setelah kehilangannya istri tercintanya yaitu adalah Sayyidah Khadijah dan juga kehilangan pamannya ya yang dihormati di Mekah, teman-teman. Kemudian Rasulullah mendapatkan penghinaan ya. Nah, saat Rasulullah berdoa, ternyata ada dua putra Rabi'ah yang memperhatikan Rasul. Kemudian kedua putra Rabi'ah itu memanggil ada seorang hamba yang beragama Nasrani. Yang kemudian kedua putra Rabi'ah ini menyuruh atau meminta Adas untuk mengambilkan makanan untuk Rasulullah ya, yaitu anggur dan makanan lainnya. Nah, ketika diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian hendak memakan dan membacakan Bismillah dan memakannya. Lalu Adas kaget karena tidak pernah mendengar kata-kata itu gitu. Kemudian Adas bertanya kepada Rasulullah tentang Yunus dan Mata. Lalu Rasulullah menjawab, dia adalah seorang nabi dan mereka itu adalah saudaraku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Adas memeluk Islam ya. Nah, ketika malam tiba, Nabi dan Zaid memutuskan untuk kembali ke Mekah. Di perjalanan sambil menahan rasa sakit, kepedihan ya dan rasa lapar, teman-teman. Ada satu hal yang membuat Nabi bersemangat karena masuk Islamnya ada seorang hamba Nasrani. Jadi pada waktu itu sangatlah gitu ya bergembira dan bahagia bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila walaupun hanya satu orang gitu ya, seorang budak yang masuk agama Islam, membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat, teman-teman. Nah, ketika tiba di Kanul Manazil,
Rasul berdoa, menengadahkan wajahnya ke langit. Dan tiba-tiba malaikat Jibril datang seraya menyampaikan salam. Allah mengutus malaikat Jibril serta malaikat penjaga gunung, teman-teman. Nah, untuk apa sih? Jadi mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung ini memerintahkan kepada kedua malaikat ini untuk meminta Rasulullah atau menunggu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meratakan gunung, teman-teman, untuk meratakan kedua gunung itu, ya. Gunung apa itu yang ada di Mekah? Yaitu adalah Gunung Akasyabain atau apa namanya, yang seberangnya itu Gunung Kalkaan. Jadi ada dua gunung ya teman-teman di Mekah. Dan malaikat itu berkata, wahai Nabi Muhammad, Tuhan mengizinkanmu untuk menimpakan dua gunung itu pada penduduk Taif. Jadi murka ya teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Nah, apa yang dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawabannya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Siapa tahu Allah akan mengeluarkan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari rahim mereka, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali ke Mekah, teman-teman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam ya kepada penduduk Taif yang sudah melempari Rasulullah dengan batu sampai berdarah-darah ya teman-teman, yang sudah mengusir Rasulullah, tapi Rasulullah tidak dendam. Malah Rasulullah melarang malaikat untuk meratakan gunung ya, meratakan kedua gunung itu kepada penduduk Taif. Kata Rasulullah, jangan. Jadi siapa tahu, katanya, Allah akan mengeluarkan seseorang yang mengucap syahadat gitu ya dari rahim mereka, penduduk Taif itu. Dan Rasulullah malah kembali ke Mekah dan membuka lembaran baru bersama sahabatnya itu Zaid. Dan kemudian Zaid bertanya kepada Rasulullah, bagaimana engkau akan menemui mereka sedangkan mereka telah mengusirmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab dengan lembutnya, dengan sabarnya, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar. Sungguh Allah akan menolong agamanya dan akan memenangkannya. Dan apa yang terjadi sekarang, teman-teman? Bagaimana kota Mekah dipenuhi oleh agama Allah Subhanahu wa taala ya, agama Islam, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memenangkannya. Nah, itulah yang dapat kita ambil, teman-teman, pelajarannya, contohnya, motivasinya buat kita semua. Ketika kita ditimpa kesulitan ya, bersabarlah teman-teman. Selalu berdoa dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala ya satu-satunya penolong kita, teman-teman. Jadi kesulitan apapun yang kita hadapi, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua, ya. Jadi kita bisa lihat di sana bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibentuk menjadi orang yang hebat, ya teman-teman, yaitu dengan melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Kesulitannya apa? Sulit sekali karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir, ya teman-teman, dilempari batu. Kemudian tantangannya apa? Mereka menolak dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berlari dan juga mencari persembunyian, teman-teman, sampai Rasulullah berdarah-darah ya teman-teman, dan juga berdoa menangis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terjadi kemenangan ya Rasulullah dapatkan. Nah, itulah yang bisa dapat kita ambil pelajarannya ya buat teman-teman semua. Jadi kata-kata yang orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Nah, itu saja teman-teman ya. Motivasinya buat teman-teman semua yang sekarang menghadapi kesulitan, ya teman-teman, kesedihan, ya, dan juga air mata. Ayo tetaplah kita semangat, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa terus berzikir dan juga membaca Al-Qur'an dan bangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat tahajud serta sholat hajat, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share ya vlog-vlog YouTube aku, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.